Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Minci Rovina Natro, JM 12114201200149, kelas D Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang standar operasional prosedur pemberian injeksi tramadol melalui intravena. Tetapi sebelum masuk pada prosedurnya, yang perlu kita ketahui dahulu yaitu tramadol adalah obat untuk meredakan nyeri sedang hingga berat seperti nyeri pasca operasi. Obat ini tidak ditujukan untuk digunakan terus-menerus dan bukan untuk meredakan nyeri ringan. Obat ini hanya boleh digunakan sesuai dengan resep dokter. Kemudian injeksi intravena yaitu injeksi obat yang diberikan langsung ke dalam pembuluh darah dengan menggunakan jarum atau tabung. Yang berikut yaitu kita masuk pada standar operasional prosedur pemberian injeksi tramadol melalui intravena, di mana ada secara 5 tahap. Yang pertama ada pengkajian, yang kedua ada persiapan, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat ada evaluasi, dan yang kelima ada pendokumentasian tindakan. Kita lihat yang pertama pada tahap pengkajian, di mana yang pertama yaitu menyampaikan salam kepada klien atau keluarga, contohnya selamat pagi Bu. Yang kedua yaitu melakukan pengkajian kondisi pasien meliputi usia dan tingkat nyeri. Yang berikut yaitu tahap persiapan, di mana pada tahap ini kita perawat mencuci tangan. Yang kedua menyiapkan alat yang diperlukan, di mana alat yang diperlukan ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada alat steril. Yang steril meliputi spuit 5 cc atau 3 cc yang sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Kemudian ada kapas swab. Terus ada alat yang tidak steril, di mana ada bak instrumen dan 1 ampul tramadol. Nah, yang berikut teman-teman kita masuk pada tahap yang ketiga, yaitu tahap pelaksanaan pemberian obat melalui intravena atau lobus. Yang pertama yaitu menjelaskan prosedur yang akan dilakukan dengan teknik aseptik, membaca etiket obat dan dosis obat sesuai 6 prinsip pemberian obat benar. Contohnya, Ibu, tindakan yang saya lakukan ini bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan oleh Ibu. Yang kedua yaitu mencuci tangan. Yang ketiga memakai sarung tangan. Yang keempat mengambil obat dalam tempatnya dengan spuit sesuai dengan dosis yang diberikan. Kemudian tempatkan obat yang telah diambil pada bak injeksi. Setelah tempatkan obat yang telah diambil, kita mengobservasi tempat pemasangan infus terhadap plebitis. Jika tidak ada plebitis dan jalan infus masih lancar. Yang berikut pemasangan perlak atau pengalas di bawah vena yang akan dilakukan penyuntikan atau daerah pemasangan infus. Setelah itu turunkan drag infus sehingga tetesan infus terhenti. Kemudian desinfeksikan daerah infus yang akan diinjeksi. Setelah itu melakukan penusukan dengan lubang jarum menghadap ke atas pada tempat injeksi pada infuset. Yang berikut menyemprotkan obat hingga habis dengan pelan-pelan. Setelah obat habis, tarik spuit dan desinfeksi daerah tempat injeksi pada infuset dengan kapas alkohol dan masukkan spuit yang telah digunakan ke dalam bengkok. Yang terakhir yaitu mencuci tangan setelah prosedur dilakukan. Yang berikut kita masuk pada tahap yang keempat yaitu evaluasi, di mana melihat kondisi pasien. Yang kedua memperhatikan respon pasien selama tindakan yang dilakukan. Yang ketiga menanyakan perasaan pasien setelah dilakukan tindakan. Yang kelima tahap mendokumentasikan tindakan. Yang pertama yaitu mencatat semua tindakan yang dilakukan dan respon klien selama tindakan dan kondisi setelah tindakan. Yang kedua mencatat dengan jelas, mudah dibaca, ditandatangani serta nama yang jelas. Yang ketiga tulisan yang salah tidak dihapus tetapi dicoret dengan disertai paraf. Yang terakhir yaitu catatan dibuat dengan menggunakan ballpoint. Sekian dari saya video penjelasan mengenai standar operasional prosedur pemberian injeksi tramadol melalui intravena. Semoga video yang telah saya tampilkan dapat dipahami dan dimengerti oleh para penonton sekalian. Terima kasih.